Ya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan kami yang bertemakan Bumi Kompos Indonesia. Saya bernama Zaid Aliuddin dan kedua rekan saya, Saya Sauli Mangaratua Gultom. Saya Ibnu Sabil. ya kami bertiga akan mempresentasikan tugas-tugas kewirausahaan kami. Silahkan Sauli Mangaratua Gultom dilanjut. Baik, siapakah kami? Nama usaha kami yaitu Bumi Kompos Indonesia. Mengapa Indonesia sedang mengalami masalah sampah? Banyak tempat pembuangan sampah yang tidak beroperasi karena terlalu banyak tumpukan. Hal ini menyebabkan sampah di Indonesia semakin menumpuk karena tidak terangkut. Khusus untuk Kota Bandung sendiri, jumlah produksi sampah sudah mencapai 1.000 ton per harinya, dan 60% diantaranya merupakan sampah organik. Apa? Bisnis ini bernama Bumi Kompos Indonesia, yaitu bisnis yang menggunakan metode Loseda, yaitu dengan mengelola sampah dapur menjadi pupuk organik dengan menggunakan pipa yang dilubangi dan ditanam di dalam tanah. Bisnis ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah, menyuburkan tanah, dan menciptakan peluang usaha yang murah dan ramah lingkungan. Bagaimana? Bisnis Loseda berfokus pada pasar pertanian, yaitu pada petani dan penghobi yang membutuhkan pupuk organik. Oleh karena itu, bisnis Loseda perlu mencari cara untuk menjangkau pasar yang lebih luas, misalnya dengan melakukan promosi, kerjasama, dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pupuk organik. Masalah peluang itu di konteksnya itu kapan masalah itu terjadi pada saat manfaat sisa organik untuk mengatasi permasalahan sampah dan lingkungan khusus pasar. Masalahnya itu masalah apa penyebab masalah meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan mandiri dalam pengelolaan sampah sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas tanpa perlu khawatir dengan pencemaran udara akibat sampah. Alternatifnya itu apa yang dilakukan pelanggan sekarang untuk memperbaiki masalah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah organik dan meningkatkan pengetahuan warga tentang pengelolaan sampah organik. Pelanggan, siapa yang paling sering mengalami masalah ini? Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah organik, meningkatkan pengetahuan warga tentang pengelolaan sampah organik. Dampak emosional. Bagaimana perasaan pelanggan? Yang petani itu kepuasan terhadap menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Untuk konsumen itu rasa aman dan nyaman ketika mengonsumsi produk yang menggunakan pupuk organik karena mereka merasa berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan. Lingkungan. Kesadaran akan kontribusi positif terhadap lingkungan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan individu dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Kekurangan alternatif. Apa kerugian dari alternatif tersebut? Waktu dan proses. Waktu dan wa- Proses pembuatan pupuk organik biasanya lebih lama dibandingkan dengan pupuk kimia, sehingga dapat menjadi kendala bagi petani dan konsumen lain untuk menginginkan hasil dengan cepat. Hasil wawancara dan survei bermasalah. Jadi kita ini sudah mewawancarai 23 pelanggan dengan metode kuesioner dan mendapatkan sebanyak 95,7% responden setuju karena masyarakat semakin menyadari pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan. Seperti contoh pupuk organik. Dengan meningkatkan kesadaran ini, banyak yang merasa bahwa solusi organik diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pupuk kimia terhadap tanah dan lingkungan. Banyak banyak Berapa banyak dari mereka yang menyatakan membutuhkan solusi baru. Responden mereka bahwa solusi yang mereka gunakan saat ini sudah cukup efektif. Mungkin sudah memperoleh hasil yang memuaskan dari pupuk kimia dan alternatif lain, sehingga mereka tidak perlu beralih ke pupuk organik. Dan ini survei yang kita tanyakan ke beberapa masyarakat. Jadi di sini ada estimasi ukurannya, ada pasaran kita dengan samsomnya, dengan tam kita itu sampai berdasarkan data pasar.
Total produk di Indonesia diperkirakan bernilai 70 triliun per tahun, mencakup semua jenis pupuk yang digunakan di berbagai sektor pertanian. Sahamnya itu diperkirakan pupuk organik menguasai sekitar 20% dari total pasar pupuk di Indonesia. Seiring dengan meningkatkan kesadaran akan pertanian ramah lingkungan, dengan demikian pasar pupuk organik bernilai sekitar 14 triliun per tahunnya. Somnya itu sebagai bisnis baru kami akan menargetkan 5% eh, pasar pupuk organik di Indonesia dalam beberapa tahun pertama. Ini setara dengan 700 miliar per tahunnya. Dan kita sudah memiliki sumbernya juga, eh, pesona pelanggan. Jadi pelanggan ini kita sudah bertanya kepada dengan nama Romaster Sejabat dengan usia 21 tahun dan pekerjaan sebagai mahasiswa. eh, ya, dari sasarannya itu melihat dari kesadaran sekitar terhadap permasalahan sampah organik yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan sehingga kemudian membuat atau menciptakan loseda. Jadi frustasinya itu penumpukan sampah organik di lokasi produk loseda menimbulkan bau yang sangat menyengat. Biografinya itu dia ingin membuat usaha lebih berkelanjutan karena loseda merupakan salah satu usaha yang tidak mencemari lingkungan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi petani dan masyarakat. Boleh dilanjut dengan rekan teman saya yang bernama Ibnu. Oke, terima kasih. Di sini ada kanvas proporsi nilai. Yang pertama itu ada penghematan biaya. Jadi, petani dan rumah tangga dapat menghemat uang karena mereka tidak perlu membeli pupuk kimia yang mahal. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi, pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah yang secara alami dapat meningkatkan hasil pertanian. Adapun lingkungan yang lebih bersih. Dengan mengubah sampah organik menjadi pupuk, produk ini membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan mengurangi sampah. Selanjutnya ada mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Jadi sekarang itu banyak petani merasa terbebani oleh harga dan dampak jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia. Pupuk organik Loseda mengatasi masalah ini dengan menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis. Adapun menyederhanakan pengelolaan sampah. Metode Loseda ini membantu masalah pengelolaan sampah organik secara efektif, mengurangi penumpukan sampah, dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Jadi, adapun di sini yang mengacu pada produk atau layanan inti yang ditawarkan, yaitu pupuk organik yang dibuat menggunakan metode Roseda. Produk ini menawarkan solusi berkelanjutan dengan bahan baku dari limbah organik yang mudah diperoleh dan memiliki banyak keuntungan baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Selanjutnya ada pelanggan akan senang jika pupuk organik yang kami tawarkan dapat meningkatkan hasil panen mereka secara signifikan. Mereka menginginkan pupuk yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan mereka. Dengan menggunakan pupuk organik, mereka dapat merasakan manfaat jangka panjang bagi tanah dan ekosistem. Selanjutnya ada pelanggan menginginkan produk pupuk yang mudah diaplikasikan dan memberikan hasil yang cepat. Mereka mencari solusi yang membantu mengatasi masalah kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman tanpa mengeluarkan terlalu banyak uang. Dengan produk kami ini, mereka berharap dapat mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian mereka. Yang terakhir itu, pelanggan tidak suka jika pupuk yang mereka gunakan tidak memberikan hasil yang memuaskan atau merusak kualitas tanah. Mereka juga akan merasa kecewa jika produk tersebut mahal atau tidak efektif, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pupuk lain. Selain itu, mereka menghindari pupuk yang berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan tanaman. Ya, lanjut. Yang selanjutnya ada larutan. Nah, kami menawarkan pupuk organik yang dibuat menggunakan metode inovatif Lesoida yang berfokus pada peningkatan penyerapan nutrisi pada kesehatan tanah. Nah, rincian produk kami itu ada yang pertama formulasi untuk unik bahan-bahan organik yang meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, proses produksi ramah lingkungan yang mengurangi residu kimia.
Dan yang ketiga, aplikasi yang menghemat biaya karena memperpanjang kesuburan tanah. Selanjutnya ada manfaat solusi. Yang pertama, meningkatkan hasil panen melalui ketersediaan nutrisi yang lebih baik. Yang kedua, mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesehatan tanah jangka panjang, sehingga mengurangi kebutuhan pemupukan ulang yang sering. Lanjut. Nah, di sini ada analisa persaingan. Di sini kan ada poin-poinnya, yaitu produk, harga, saluran, merek, kemasan, ulasan pasar. Nah, yang pertama itu ada pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim untuk produknya adalah pupuk organik komersil, granul. Untuk harganya 50.000 per kilo. Saluran mereknya supermarket dan kemasannya karung plastik. Untuk lapangan hijau, kalau merek botol plastik. Dan ulasan pasarnya itu 3,5 per 5. Untuk tani organik, pupuk kompos produknya. Harganya 25 per kilo. Saluran mereknya pasar lokal dan UMKM. Kemasannya karung. Ulasan pasarnya itu 3 per 5. Kalau biosol, produknya pupuk organik cair. Harganya 35.000 per liter. Saluran mereknya e-commerce dan distributor. Kemasan botol plastik. Ulasannya 4 per 2 per 5. Nah, untuk bumi kompos, produknya itu pupuk organik berbasis metode Leseda yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk harganya 35.000 per kilo. Nah, untuk saluran mereknya itu ada kampanye digital, e-commerce, komunitas pertanian lokal. Dan untuk kemasannya kita menggunakan biodegradable yang ramah lingkungan. Karena ini kita tujuannya untuk sustainability, keberlanjutan. Jadi harus yang ramah lingkungan. Dan yang untuk ratingnya atau ulasannya fokus pada hasil cepat dan efisien. Next. Dan yang terusnya ada kanvas ramping. Yang pertama itu ada masalah. Yang pertama, tingginya penggunaan pupuk kimia yang merusak lingkungan. Yang kedua, produktivitas tanah jangka panjang yang rendah akibat bahan kimia. Yang ketiga, sampah organik tidak dikelola secara efisien. Dan alternatifnya yang ada itu pupuk kimia lebih murah, tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, pupuk organik komersil biaya lebih tinggi, tetapi ramah lingkungan. Nah, larutan. Pupuk organik Loseda ramah lingkungan. Terbuat dari bahan-bahan alami, dapat memperbaiki struktur tanah dan dalam jangka panjang. Metrik utamanya itu tingkat adopsi lebih oleh petani, peningkatan produktivitas tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Untuk proporsi nilai yang unik, pupuk organik bersumber lokal lebih terjangkau daripada pupuk produk sejenis dengan hasil yang lebih baik dalam perbaikan tanah. Untuk konsep tingkat tingginya, pupuk organik Loseda ada yang untuk kelanjutan dan ramah lingkungan. Keuntungan yang tidak adil. Jadi ada dua, metode eksklusif Loseda terbukti meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, ada hubungan dekat dengan komunitas petani setempat. Untuk saluran, distribusi melalui koperasi petani, toko pertanian, dan media sosial. Segmen pelanggannya itu petani kecil dan menengah yang berfokus pada pertanian organik. Yang kedua ada perusahaan bisnis terhadap lingkungan. Untuk penggunaan awal, petani organik, praktisi, petani ramah lingkungan, dan pertanian regeneratif. Untuk struktur biaya, produksi dan distribusi pupuk, biaya penelitian dan pengembangan metode Leseda, dan pemasaran dan penelitian petani. Dan yang terakhir ada aliran pendapatan. Dari aliran pendapatan ini ada 3 poin, yaitu penjualan langsung pupuk organik, program pelatihan untuk petani, dan kemitraan dengan organisasi pertanian. Nah, dilanjut oleh rekan saya yaitu Bang Zaid. Baik, selanjutnya pemain terbaik, berikan deskripsi produk atau layanan secara lengkap. Loseda atau Lodong Sesa Dapur merupakan inovasi teknologi tradisional yang dirancang untuk mengelola sampah organik rumah tangga secara efisien dan ramah lingkungan.
Terbuat dari pipa dengan diameter 20 cm dan tinggi 120 cm, Loseda memiliki desain unik di mana bagian bawah sepanjang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah. Sedangkan bagian atas sepanjang 80 cm tetap berada di luar tanah sebagai wadah untuk menampung sampah dapur. Teknologi ini tidak hanya mengurangi sampah rumah tangga, tetapi juga menghasilkan kompos berkualitas yang bermanfaat bagi pertanian atau tanaman rumah. Berikut keunggulan Loseda ada 5. Yang pertama berwawasan lingkungan ramah, yang kedua menghasilkan kualitas kompos pupuk, yang ketiga sederhana dan mudah menggunakan, yang keempat meningkatkan kesadaran lingkungan, yang kelima efisiensi biaya. Lalu selanjutnya ada validasi MVP. Detail pengujian MVP adalah pupuk organik berdasarkan metode Loseda yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Berapa lama kita akan menguji MVP ini? Ini akan diuji selama 3 bulan yang memungkinkan kita mengamati dampak jangka menengahnya terhadap kesehatan tanah dan pertumbuhan tanaman. Lalu siapa target untuk pengujian ini? Kami berencana menargetkan sekitar 100 petani di komunitas pertanian tertentu. Lalu bagaimana kita bisa menjangkau audiens tersebut? Kami memanfaatkan koperasi petani lokal atau platform media sosial dan kemitraan dengan layanan penyuluhan pertanian yang menjangkau dan mendidik calon pelanggan. Lalu hasil tesnya, sejumlah besar petani, sekitar 80%, membeli produk tersebut. Mereka yang tidak membeli tidak memiliki modal langsung atau lebih suka melihat hasil jangka panjang yang lebih terbukti dari para pengguna awal sebelum memutuskan untuk membeli. Lalu apakah pelanggan membayar harga yang kami harapkan? Sebagian besar pelanggan setuju bahwa harganya wajar. Mengingat manfaat penghematan biaya jangka panjang karena kesehatan. Apakah kembali menggunakan produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya? Ya, banyak pelanggan menunjukkan minat untuk melakukan pembelian ulang, terutama setelah melihat peningkatan kualitas panen setelah satu siklus tanam. Lalu, apakah pelanggan merekomendasikan produk kita kepada orang lain? Beberapa pelanggan merekomendasikan produk tersebut kepada rekan-rekan di komunitas mereka. Lalu, kesimpulannya, kami akan terus menggunakan produk ini karena umpan balik awal menunjukkan respon yang menjanjikan dari para petani menggunakan hal perbaikan tanah dan hasil panen. Lalu realisasi atau wawasan, perlu adanya edukasi yang lebih kuat kepada pelanggan tentang cara kerja pupuk organik, khususnya yang menggunakan metode Loseda dalam jangka panjang. Banyak petani terbiasa dengan hasil cepat dari pupuk kimia dan mungkin memerlukan dukungan untuk memahami manfaat jangka panjangnya. Lalu langkah berikutnya ada 2 poin. Yang pertama, perluas jangkauan pendidikan. Yang kedua, memperkuat kemitraan dengan koperasi pertanian dan lembaga pemerintah untuk mendukung distribusi dan adopsi yang lebih kuat. Lalu berikutnya, ini ada platform media sosial dari Bumi Kompos Loseda. Konsumen berkesempatan untuk menjelajah dan menganalisis profil perusahaan kami melalui Instagram sebelum melakukan pembelian produk melalui platform ini. Kami menyajikan berbagai informasi relevan mengenai produk pupuk organik yang kami tawarkan. Next, ada rencana penjualan. Berikut ada corong penjualan pelanggan. Ada target market. Target market kami household, neighborhood, community, small farmers, and school with environmental programs. Leads ada household 1000, community 200, farmer 300. Lalu ada opportunity, household-nya 800, community-nya 150, farmers-nya 250, schools-nya 80. Lalu customer, household-nya 500, community-nya 100, farmer-nya 150, school-nya 50. Berikut ada tabel di sebelah kanan. Poin pertama ada segmen pelanggan target dan ada segmen pelanggan target. Lalu ada saluran yang akan digunakan untuk menarik segmen pelanggan target.
Keempat ada perkiraan jumlah prospek. Yang kelima ada perkiraan biaya untuk mengubah prospek ini menjadi pelanggan sebenarnya. Bisa dilihat di tabel. Lalu selanjutnya ada strategi masuk pasar. Berikut link yang kami cantumkan di sini. Poinnya, Bumi Kompos Indonesia merupakan solusi ramah lingkungan untuk mengolah sampah dapur menjadi pupuk organik dengan cara yang murah, mudah, dan berkelanjutan. Lalu rencana aksinya ada 2. Yang pertama menargetkan edukasi dan distribusi metode Loseda ke 5 komunitas lokal dalam tahun pertama. Yang kedua, mencapai peningkatan pelanggan rumah tangga sebesar 20% menggunakan metode tersebut. Lalu ada model penjualan dan distribusi. Yang pertama, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lingkungan. Yang kedua, ada penjualan perlengkapan Loseda melalui toko daring dan mitra lokal. Lalu selanjutnya ada rencana keuangan. Di sini ada tabel biaya awal, setting up to the business, lalu kedua ada untuk equipment, lalu ada starting operation, lalu ada startup capital, lalu terakhir ada total untuk menotal semua rencana keuangannya. Lalu selanjutnya ada perkiraan laba rugi. Berikut tabel yang kami cantumkan. Ada sales, ada COGS, ada fixed expense, lalu ada result-nya. Next, ada proyeksi keuangan. Bisa dilihat ada proyeksi keuangan di sini. Lalu selanjutnya satuan ekonomi. Persyaratannya di tabel yang bawah ada harga pupuk organik 35.000 per kilo. Lalu total biaya pemasaran dibagi dengan jumlah pelanggan baru. KLV-nya nilai pelanggan dalam 3 tahun dengan rata-rata 3 pembelian per tahun. Lalu statistik ARPU-nya mirip dengan pendapatan per unit, diasumsikan fokus pada volume penjualan pupuk. Lalu laba kotornya 42,86%, dihitung dari selisih antar pendapatan dengan HPP. Ada operasi biaya operasional termasuk transportasi, gaji staf, dan listrik sekitar 5.000 per kilogram. Operasi laba, biaya produksi pupuk termasuk bahan baku, fermentasi, dan pengolahan sekitar 20.000 per kilogram. Lalu tingkat churn-nya sebesar 8%, mencerminkan bahwa sekitar 8% pelanggan tidak melanjutkan pembelian pupuk atau berhenti menjadi pelanggan aktif selama 1 tahun pertama. Lalu next ada pendanaan rencana. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikutnya? Di sini tercantum 50 juta rupiah atau dalam kurung jumlah investasi. Lalu berapa banyak yang sudah di bootstrap? Jika belum, mengapa? Tidak ditentukan dalam slide, tapi dapat kami asumsikan tidak ada berdasarkan permintaan pendanaan. Berapa banyak yang dapat di bootstrap? Biaya awal bersumber sendiri untuk biaya pengembangan produk seperti 5 juta per tahun. Berapa banyak dana eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Lalu pendanaan eksternal sebesar 50 juta untuk mendukung operasi peningkatan skala dan pemasaran. Lalu selanjutnya ada komposisi tim. Tim kami beranggotakan 3 orang, bernama Sauli Mangaratua Gultom sebagai direktur utama, lalu sebagai COO atau kepala operasional ada Ibnu Sabil, lalu saya sendiri Zaid Aliuddin sebagai keuangan. Tugas dari Sauli bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan produk Loseda terjamin bagi petani dan harga terjamin. Lalu tugas dari Ibnu Sabil sebagai kepala operasional adalah manajemen rantai pasokan yang efisien, fokus pada kualitas, kemampuan manajemen, dan kemampuan analisis dan optimalisasi. Lalu tugas saya sendiri adalah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan produk Loseda adalah pilihan yang terbaik. Lalu kami adalah tim yang tepat untuk memecahkan masalah ini karena kami memiliki pengetahuan mendalam tentang pupuk organik dan pupuk Loseda yang menjadi dasar solusi kami. Kami bekerja secara efektif dan komunikasi dan kolaborasi yang kuat, sehingga memungkinkan kami untuk berbagi informasi dan memecahkan masalah secara terkoordinasi. Lalu selanjutnya, sekian presentasi dari kami dengan tema pupuk Loseda. Saya dari Zaid Aliuddin dan rekan saya. Saya Salim Mangaratua Gultom.
Saya Ibu Sabil. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.